Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas lagi SR SKB bidan yang masuk. Oke, yang pertama ini ada 30 menit plasenta belum lahir. 30 menit setelah bayi lahir mungkin maksudnya ya. Plasentanya belum lahir, tidak ada perdarahan. Nah, tindakannya itu apa? Ini 30 menit. Nah, harusnya kan kalau 30 menit plasentanya tidak lahir juga, harusnya kan dilakukan manual plasenta ya. Tapi ini ada tambahan, tidak ada perdarahan. Berarti kalau tidak ada perdarahan mungkin dia kita takutkan dia itu ada perlekatan plasenta kereta atau per kereta itu kereta gitu ya. Jadi kalau dia di posisinya di BPM di soal atau di puskesmas, berarti kita lakukan rujukan. Jika di rumah sakit kita lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG. Oke, next, aspek fundamental SDG. Saya rasa ini semuanya sudah pada tahu. Aspek fundamental itu yang 5P. People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership. Bahasa Indonesianya manusia, bumi, kemakmuran atau kesejahteraan, perdamaian, kemudian kemitraan. Oke, next, konseling KB. Konseling KB itu terserah ya, di pilihan jawabannya apakah dia 17 atau ini. Tapi biasanya sih yang naik di FR itu yang ini ya, yang konseling KB awal. Nah, untuk pengenalan konsep keluarga kecil bahagia sejahtera kalau lamanya. Kalau sekarang kan simbolnya BKN itu jargonnya itu keluarga kecil berkualitas. Tapi ini kan masih pakai yang lama yang di soal ya, yang berdasarkan FR yang masuk. Kemudian pemilihan, ibu memilih metode kontrasepsi apa yang diinginkan. Kemudian ini selanjutnya itu pemantapan. Nah, di pemantapan ini ibu sudah mulai dipasangkan. Ibu sudah diberikan kontrasepsi. Misalnya dia pilih IUD, berarti di fase ini kita sudah melakukan pemasangan IUD. Kemudian pengayoman. Pengayoman ini misalnya ibu mendengar gosip-gosip atau mitos-mitos atau istilahnya dia merasa terganggu. Kemudian kita berikan dia konseling pengayoman. Kemudian yang terakhir itu pengobatan jika ibu mengalami efek samping dari kontrasepsi. Tergantung pilihan jawabannya nanti. Kemudian selanjutnya atonia uteri. Atonia uteri ini nggak tahu apanya yang ditanyakan. Jelas atonia uteri ini adalah ketika uterus tidak berkontraksi. Ini merupakan bagian dari penanganan atonia uteri jika situasinya kita menangani ibu dengan sendiri. Ini yang pertama kita lakukan masa uterus segera setelah plasenta lahir selama 15 detik. Kemudian jika uterusnya berkontraksi kita lanjutkan dengan apa yang biasa. Kemudian jika tidak berkontraksi berarti kita lakukan eksplorasi. Kemudian eksplorasi bekuan darah, sisa sel ketuban di jalan lahir. Kemudian kita langsung lakukan KBI, kompresi bimanual interna selama 5 menit. Jika kontraksinya bagus dilanjutkan dengan 1-2 menit. Jika tidak berkontraksi, kontraksinya belum bagus, berarti kita lakukan ini, ajarkan keluarga KBE. Selanjutnya kita persiapkan rujukan dengan melakukan yang ini sebelum merujuk. Oke, itu tadi. Kita lanjut lagi mana ini pecandu yang kembali ke pecandu nafsa ya, yang kembali ke masyarakat itu dia tahapnya aftercare atau bina lanjut. Dia telah melalui fase medik dan konseling. Fase selanjutnya ini aftercare, dia kembali ke masyarakat tapi tetap dipantau. Kemudian imunisasi yang tidak boleh diberikan jika bayi demam itu jawabannya DPT, karena DPT juga ini bisa menyebabkan demam, takutnya tambah parah. Oke, ibu impartu pembukaan 10 cm dan host 3, berarti masih tinggi hostnya. Kemudian ketuban sudah pecah besar. Posisi yang cocok itu jongkok supaya kepalanya cepat turun.
Kemudian tujuan masase setelah bayi lahir. Nah, setelah bayi lahir itu sebenarnya kata dosen saya sih haram melakukan masase karena itu bisa menyebabkan perlekatan plasenta. Mungkin maksud soalnya di sini itu mengecek kemungkinan adanya janin kedua sebelum melakukan suntik oksitosin. Oke, kita lanjut. Cuci tangan dilakukan saat apa? Ingat yang 5 momen itu. Yang pertama, sebelum bersentuhan dengan pasien. Yang kedua, sebelum melakukan tindakan. Jadi 2 sebelum dan 3 sesudah. Sesudah bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. 4 sesudah bersentuhan dengan pasien. 5 sesudah bersentuhan dengan lingkungan pasien. Oke, next. TBBJ, tafsiran berat badan janin, ada yang sudah masuk PAP, ada yang belum. Oke, kalau yang belum masuk dinamakan konvergen, itu kedua tangan masih bisa dipertemukan, artinya kepalanya belum masuk. Nah, itu pengurangnya 12. Dan jika divergen atau sudah masuk, itu pengurangnya 11. Kenapa 11? Karena panjang janin kan juga berkurang karena sebagian kepala sudah tidak teraba. Jadi panjangnya janin kan berkurang, berarti pengurangnya juga 11. Kalau ini lebih banyak karena panjang janin masih panjang, kepalanya belum masuk, jadi masih bisa diraba semua. Jadi pengurangnya itu 12. Kemudian penulisan simbol ketuban di partograf itu ada 4. U utuh, J jernih, bercampur mekonium itu simbolnya M, dan K jika kering. Jadi K itu bukan keruh ya, tapi kering. Kemudian molase. Kalau saya kemarin masuk molase 1 karena dia saling berdempet. Tulang kepalanya berdempet. Kalau dia tidak berdempet berarti 0. Kalau dia berdempet 1. Kalau dia tumpahan tindih tapi masih bisa dipisahkan itu 2. Kalau 3 tumpahan tindihnya tidak bisa dipisahkan lagi. Oke, selanjutnya ini ada penurunan 2/5. Itu host berapa? Ya, ini host 3 plus atau stasiun 0 kalau stasionnya yang ditanyakan. Berarti penurunan 2/5 sama dengan host 3 plus sama dengan stasiun 0. Selanjutnya ibu pembukaan 8 cm, hostnya 3 plus, UUK di mana? Oke, UUK kiri depan. Kemudian bidan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana persalinan. Artinya bidan membuat networking atau jejaring, membangun jejaring. Kemudian bayi lahir 3 hari. Jarang menyusu, tidak pernah dijemur karena hujan. Pemeriksaan apa yang dilakukan? Ini sudah jelas, jawabannya adalah Kramer. Ini merupakan zona Kramer. Zona 1 kepala sampai leher, zona 2 sampai pusat, zona 3 sampai lutut, kemudian zona 4 ini di ekstremitas, kemudian zona 5 itu sudah menguning sampai di telapak kaki, telapak tangan, berarti dia sudah kern ikterus kalau sudah kayak gitu. Jelas ya. Selanjutnya kita lanjut. Bayi lahir di rumah, 2 jam dibawa ibu ke puskesmas karena seluruh tubuhnya dingin. Pemeriksaan apa yang dilakukan? Sudah jelas, pemeriksaan suhu tubuh. Mungkin dia mengalami hipotermi. Kemudian ibu riwayat kemoterapi karsinoma mamai. Ibu mengalami kanker payudara, ingin ber-KB. KB yang cocok itu pastinya KB non hormonal, yaitu AKDR atau IUD. Kemudian remaja 17 tahun sering melakukan seks gonta-ganti pasangan. Saat ini keputihan berbau dengan gatal. Penkes apa yang dilakukan? Ingat ya, kalau penkes untuk remaja itu remaja yang belum melakukan hubungan seksual, berarti kita berikan penkes tentang bahaya seks bebas. Tapi kalau dia sudah melakukan seks bebas, seks dengan pasangannya, berarti kita anjurkan dia untuk setia. Tapi jika dia sudah gonta-ganti pasangan, berarti ini juga sudah mengalami
gejala PMS, berarti kita berikan konseling tentang bahayanya PMS, penyakit menular seksual. Kemudian selanjutnya ibu abortus imminens, KU-nya lemah. Di BPM harusnya kalau ibu imminens itu tirabaring ya, tapi di sini ada keterangan KU-nya lemah, berarti tindakan segera kita yaitu pemasangan infus untuk memperbaiki keadaan umum. Kemudian ibu hamil gemeli, riwayat dari suami keturunan kembar. Penkes apa? Saya tidak tahu pilihannya. Yang jelas kita jelaskan kepada ibu bahwa gemeli ini merupakan bersifat menurun. Kemudian maksudnya tidak selamanya sih bersifat menurun, tapi disoalkan ini ada yang mengarahkan kita, kode yang mengarahkan kita ke ini. Kita jelaskan kepada ibunya bahwa hal ini salah satu faktornya itu keturunan. Kemudian apalagi nih, ibu ingin hamil, BB-nya, kemudian IMT-nya ini didapatkan, rumusnya sudah pada tahu, didapatkan 28,6, berarti ini berlebih. Sudah masuk obes, harusnya tidak melebihi, kalau sudah melebihi 25 IMT-nya berarti itu sudah tidak normal lagi. Berarti kita anjurkan ibunya untuk diet rendah lemak dan rendah kalori. Kemudian perubahan psikologi pada masa premenopause itu, pada masa menopause tentunya seseorang mengalami emosionalnya labil, mudah tersinggung, mudah marah, gelisah. Terserah nanti pilihan jawabannya, disesuaikan saja. Kemudian juga masih ada yang belum tahu tentang posbindu PTM, mungkin lupa karena banyaknya FR yang beredar, jadi tidak fokus lagi dengan atau lupa lagi dengan materi-materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Posbindu itu merupakan kepanjangan dari pos pembinaan terpadu, dikhususkan untuk penyakit tidak menular. Posbindu ini difokuskan pada usia di atas 15 tahun untuk penanggulangan penyakit tidak menular. Oke, mungkin itu yang sempat kita bahas pada hari ini. Silahkan komen untuk FR yang masuk dan belum terjawab di sini. Terima kasih sudah menonton, and jangan lupa subscribe. Thanks for watching and see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.